Manchester United versus West Brom, Edinson Cavani jadi starter. Sebuah informasi beredar mengenai persiapan Manchester United jelang menghadapi West Brom. Ole Gunnar Solskjaer kemungkinan besar akan menurunkan Edinson Cavani sebagai starter di laga itu. Jeda internasional sedikit lagi akan selesai. Itu berarti kompetisi-kompetisi domestik sudah bisa dilanjutkan di akhir pekan nanti. Manchester United mulai mempersiapkan diri karena pada akhir pekan ini mereka akan menjamu West Brom di Old Trafford. The Mirror mengklaim bahwa Solskjaer akan membuat beberapa perubahan di timnya. Salah satunya dengan menjadikan Edinson Cavani starter di laga ini. Menurut laporan tersebut, Solskjaer memainkan Cavani sebagai starter karena situasi internal timnya yang tidak memungkinkan. Dua penyerang mudanya, Marcus Rashford dan Mason Greenwood, dikabarkan baru pulih dari cedera, jadi masih meragukan untuk bisa dimainkan di laga ini. Anthony Martial juga dilaporkan mengalami cedera di timnas Prancis, jadi Cavani adalah opsi yang tersisa di lini serangnya. Solskjaer sendiri merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk memberikan Cavani jatah bermain. Pasalnya, sejak ia tiba, Cavani belum pernah menjadi starter. Ia hanya masuk dari bangku cadangan. Namun sebelum jeda internasional, ia sudah mencetak gol debutnya di MU. Jadi ia merasa Cavani bisa diberi tanggung jawab lebih. Cavani sendiri baru-baru ini mendapatkan insiden di timnas Uruguay. Ia diberi kartu merah setelah membuat pelanggaran yang berbahaya kepada Richarlison. Rumah taruhan prediksi Man United datangkan 5 pemain pada Januari 2021. Pembukaan bursa transfer musim dingin hanya tinggal 46 hari lagi. Manchester United disebut telah bersiap untuk mendatangkan beberapa pemain baru. Kesuksesan yang dialami oleh Bruno Fernandes membuat setan merah tak ragu merekrut penggawa baru pada tengah musim. Memang Man United sudah pasti kedatangan satu pemain baru pada Januari 2021. Pemain tersebut adalah Amad Diallo Traore dari Atlanta. Kedua pihak sebetulnya sudah mencapai kesepakatan terkait harga transfer sang pemain pada Oktober 2020. Tentu saja kedatangan satu pemain belum membuat Man United puas. Ada beberapa nama lagi yang disebut oleh tuan taruhan Ledbrokes akan didatangkan pada Januari 2020. Nama pertama adalah Dayot Upamecano. Back asal klub RB Leipzig itu memang ingin diyakini mampu menambah lini belakang Man United yang masih kurang kuat. Sebetulnya klub bisa bersabar menunggu hingga musim panas 2021 ketika klausul pelepasan senilai 38 juta pound sterling atau setara dengan 708 miliar rupiah aktif. Berikutnya ada nama Jack Grealish. Kapten klub Aston Villa itu sudah diincar sejak musim panas 2020. Man United batal merekrut pemain berkebangsaan Inggris tersebut karena harga yang diminta sangat tinggi, yakni 80 juta pound sterling atau setara dengan 1,49 triliun rupiah. Man United lantas memilih mendatangkan Donny van de Beek dengan bandrol setengah dari harga yang diminta Aston Villa. Bukan tidak mungkin, kali ini Man United berani menggelontorkan dana besar karena Jack Grealish juga diincar Man City. Pemain ketiga tidak lain dan tidak bukan adalah Jadon Sancho. Sama seperti dua pemain lain, winger Borussia Dortmund ini adalah incaran lama. Lagi bandrol selangit yang ditetapkan klub pemilik membuat Man United mundur teratur. Melihat penampilannya sedikit menurun, Man United berharap Borussia Dortmund mau memberikan diskon pada Januari 2021. Masuk akal apabila Jadon Sancho termasuk kandidat yang akan didatangkan. Selain 3 nama di atas, masih ada 2 pemain lain yang disebut bakal didatangkan. Keduanya adalah Cristiano Ronaldo dan Mesut Ozil. Sayangnya, kedua nama itu memiliki peluang paling kecil untuk digait pada musim dingin. Cerita Pogba di timnas Prancis itu sama dengan menusuk Solskjaer dari belakang. Sebuah kritikan diberikan Michael Richards kepada Paul Pogba, yang menilai gelandang Manchester United itu tidak seharusnya mengumbar masalahnya di klub di level timnas. 2 bulan terakhir Pogba mengalami situasi yang sulit di Manchester United, yang lebih banyak dicadangkan oleh Solskjaer. Baru-baru ini Pogba menumpahkan perasaannya saat membela timnas Prancis. Ia secara terang-terangan menyebut mengalami fase tersulit dalam karirnya di MU belakangan ini. Richard mengaku kesal melihat curcol yang dibuat Pogba saat di timnas Prancis. Saya rasa Pogba harus menunjukkan sedikit rasa hormat kepada Manchester United, bukan Richard kepada BBC Radio 5 Live. Sebelumnya kita pernah bilang bahwa ia harus berbicara sendiri dan tidak membiarkan agennya untuk berbicara mengenainya.
Dan kita sepakat itu yang terbaik untuk dilakukan. Dia bisa bermain di tim nasional karena bermain dengan baik di level klub. Lalu kemudian ia membuat masalah dengan tim yang sudah mempercayainya itu bukan tindakan yang benar. Menurut Richard, apa yang dikatakan Pogba itu tidak sopan, terlebih karena Solskjaer sering sekali melindunginya. Saya rasa apa yang ia katakan itu tidak sopan dan saya kehilangan hormat padanya. Dia tahu betapa besarnya ia sebagai pemain dan ia tahu ada banyak masalah menyelimutinya. Namun itu tidak berarti ia bisa berkata seperti yang ia katakan. Coba Anda lihat berapa kali Ole melindungi Pogba. Jadi dia seharusnya menahan diri dan lebih baik bicara dengan manajer daripada berbicara secara terbuka. Apalagi ketika saat ia bertugas di tim nasionalnya, ujarnya. Di jeda internasional ini, Pogba tampil apik bagi timnas Prancis. Ia membantu Les Blues mengalahkan Portugal dan Kroasia di ajang UEFA Nations League. Sponsor siap bantu Manchester United pulangkan Cristiano Ronaldo ke Old Trafford. Manchester United mendapat dukungan dalam upaya membawa pulang Cristiano Ronaldo. Salah satu sponsor utama Setan Merah menilai Ronaldo bisa membawa dampak yang besar secara ekonomi bagi klub. Masa depan Ronaldo telah menjadi spekulasi dalam 2 pekan terakhir. Walau masih punya kontrak hingga Juni 2022 dengan Juventus, Ronaldo diklaim bakal pindah. Juventus dilaporkan keberatan dengan beban gaji Ronaldo yang terlalu besar. Ronaldo mendapat gaji 30 juta euro per musim, jauh di atas pemain Juventus lainnya pada musim ini. Si nyonya tua kini merasakan dampak finansial akibat pandemi COVID-19. Juventus berniat untuk memangkas pengeluaran klub dari pos gaji pemain. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melepas Ronaldo. Sponsor utama Manchester United, Chevrolet, rupanya menyambut baik rencana klub mendekati Ronaldo. Sebab mereka menilai pemain asal Portugal bisa membawa banyak hal positif untuk United jika datang musim depan. Ronaldo memang tidak lagi muda, musim depan berusia 36 tahun. Akan tetapi secara teknis Ronaldo diyakini masih berada di level atas. Chevrolet juga melihat transfer Ronaldo dari sisi ekonomi dan citra klub. Bagaimanapun Ronaldo menjadi pemain yang paling disorot di dunia. Ronaldo punya nilai ekonomi yang besar. Transfer ex-pemain Real Madrid bakal sangat penting untuk United dan Chevrolet sebagai sponsor. Dikutip dari Sportkida, perusahaan otomotif asal Amerika Serikat itu siap membantu United untuk membawa pulang Ronaldo. Mereka siap memberi dukungan secara finansial agar United sukses memulangkan sang pemilik nomor punggung 7 itu. Cristiano Ronaldo memang sudah tidak lagi muda, namun Ronaldo tak pernah kehilangan peminat saat Juventus hendak melepasnya. Manchester United bukan satu-satunya klub yang siap membelinya. PSG juga punya ambisi besar untuk bisa membeli Ronaldo. Seperti diketahui, PSG punya sumber dana yang besar. PSG tak akan kesulitan untuk membayar transfer dan gaji Ronaldo. PSG tentu ingin mencari ikon baru untuk klub. Sebab ada potensi mereka ditinggal Kylian Mbappe pada musim 2020-2021 mendatang.